Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang surat Al-Infitor. Sebelum kita melanjut surat Al-Infitor, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari arti dari surat Al-Infitor. Bagaimana anak-anak? Masih ada yang ingat apa arti Al-Infitor? Ya, Al-Infitor artinya terbelah. Berapa ayat? Bagus, surat Al-Infitor terdiri dari 19 ayat. Ya, betul sekali. Selain itu, surat Al-Infitor di dalam Al-Quran itu menempati urutan surat yang betul sekali, yang ke-82. Surat Al-Infitor diturunkan setelah surat An-Nazi'at. Ya. Kemudian surat Al-Infitor itu diturunkan di kota mana, Nak? Benar sekali, di kota Mekah. Karena surat Al-Infitor diturunkan di Mekah, maka surat Al-Infitor tergolong surat Makkiyah. Alhamdulillah, anak-anak sudah dapat mengingat ya pembelajaran yang minggu lalu. Sekarang, ya minggu lalu kita sudah membaca surat Al-Infitor ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Ayo bersiap-siap semua, kita ulangi kembali surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari Nak, Ibu bimbing ya, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Baik, kita akan menghafalkan surat Al-Infitor ayat ke-8 sampai dengan ayat 15. Dengarkan. Ibu baca, kalian dengarkan, kemudian ikuti. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Ikuti. Fi ayyi. Ya, sekali lagi. Fi ayyi. Bagus. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Artinya dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia, Allah maksudnya di sini menyusun tubuhmu. Jadi Allah yang menyusun bentuk tubuh kita. Ya. Jadi semua ini adalah kehendak Allah. Jadi harus disyukuri bahwa bentuk tubuh kita adalah insya Allah menjadi manusia yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna. Lanjut ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-9. Dengarkan. Kemudian ikuti. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ikuti. Kalla biddin. Bagus. Sekali lagi. Kalla. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin.
Bagus. Artinya, sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ya. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan bahwa manusia itu adalah dia durhaka ya. Sebagian manusia itu durhaka kepada Allah. Ternyata manusia itu tidak hanya durhaka. Malah selain durhaka, manusia juga mendustakan hari pembalasan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan ini ya. Tetap semangat anak-anak. Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Nanti diulang-ulang ya. Sekarang dengarkan Ibu, kemudian ikuti. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Bagus. Ayo ikuti, semangat semuanya. Wa inna. Bagus. Wa inna alaikum. Iya ya. Wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Jadi setiap pekerjaan kita, ingat, diawasi oleh malaikat. Insya Allah hari ini pekerjaan kita menghafal surat Al-Infitor juga diawasi oleh Allah melalui malaikatnya ya. Jadi setiap pekerjaan baik itu diawasi oleh malaikat-malaikat. Juga termasuk pekerjaan yang buruk. Jadi jangan pernah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk ya. Lanjut ayat yang ke-11. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ikuti. Kiraman. Sekali lagi. Kiraman. Ya. Apa artinya? Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Nah, ini adalah bukti bahwa setiap perbuatan kita dicatat oleh Allah. Ya. Kiraman katibin. Kita mengenal ada malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat semua amal perbuatan kita. Baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Ingat ya nak. Lanjut ayat yang ke-12. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayo semangat, tetap semangat. Kita sudah sampai pada surat Al-Infitor ayat yang ke-12. Sekali lagi ikuti. Bagus. Ya'lamuna ma taf'alun. Ayat ini diartikan kira-kira begini. Mereka ya, ya'lamuna, mereka mengetahui, ma taf'alun, apa yang kamu kerjakan. Ini memperkuat bahwa malaikat-malaikat itu mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Lanjut ya. Ayat yang ke-13. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Ayo nak, ikuti. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. Innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya. Abrara, orang-orang yang berbakti, ya, benar-benar lafi na'im, akan berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, insya Allah kalau kita selalu berbuat baik, selalu berbakti kepada Allah, Allah janjikan jannatun na'im. Allah janjikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan masuk kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya. Innal abrara lafi na'im. Nanti diulang-ulang ya nak. Kita lanjut ayat yang ke-14. Tetap semangat. Dengarkan, kemudian ikuti. Wa innal fujjara lafi jahim.
Wa innal fujjara lafi jahim. Ya, sekali lagi ikuti. Wahid, itsnin, tsalatsa. Wa innal jahim. Ya, lagi wahid, itsnin, tsalatsa. Iya, bagus. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, lafi jahim, akan benar-benar masuk ke dalam neraka. Ya, neraka jahim. Kalau tadi orang yang berbakti kepada Allah akan masuk ke mana? Ke surganya Allah. Dan orang yang durhaka itu akan masuk ke neraka. Anak-anak silakan pilih, mau yang mana? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Ya, Ibu yakin dan percaya kita semua ingin masuk ke dalam surganya Allah, ya, insya Allah. Kemudian ayat yang ke-15, dengarkan, baru kalian ikuti. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Tetap semangat, ikuti. Wahid, itsnin, tsalatsa. Yaslaunaha. Bagus. 1, 2, 3. Yaumat. Ya. Yaslaunaha yaumaddin. Kira-kira artinya mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Ya, kapan kita akan masuk ke dalam surga atau nerakanya Allah? Yaitu akan dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga atau neraka tergantung dari amal perbuatan kita, yaitu pada hari pembalasan. Ya, cukup sekian ayat yang kita hafalkan. Ayat 8 sampai dengan ayat ke-15. Nanti diulang-ulang di rumah. Hafalkan ya, lanjut dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, setelah kalian menghafal hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugas Al-Islam ini ada 5 soal. Yang pertama adalah tuliskan surat Al-Infitor ayat Tuliskan surat Al-Infitor ayat yang ke-8 dan artinya. Kemudian arti dari ya'lamuna ma taf'alun adalah titik-titik. Yang ketiga, tuliskan ayat yang menjelaskan bahwa orang yang berbakti akan masuk ke surga. Kemudian yang keempat, arti dari wa innal fujjara lafi jahim. Yang kelima, kapan kita akan masuk ke surga atau ke neraka. Ya, ini adalah tugas kalian, kerjakan di buku tulismu. Minggu depan kumpulkan. Ingat, jangan tunda suatu pekerjaan. Apa yang bisa kalian kerjakan hari ini, jangan tunda sampai besok. Tetap menghafalkan surat Al-Infitor mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-15. Kalau sudah hafal, selesaikan sampai ayat yang ke-19. Ya, mudah-mudahan kita dapat menghafalkan, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat. Bila terdapat kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.